Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jika kaum Katolik awal bulan ini dihebohkan dengan wafatnya Sri Paus, maka dunia Islam dalam skala yang berbeda awal pertengahan bulan Maret yang lalu dihebohkan juga dengan penyelenggaraan sholat Jumat dengan imam wanita, muadzin wanita, jamaahnya laki-laki dan perempuan dengan saf campur. Peristiwa ini terjadi tepatnya hari Jumat tanggal 18 Maret 2005. Tokohnya adalah seorang pemikir Islam liberal yang gigih memperjuangkan gender equality, kesetaraan gender, bernama Profesor Dr. Aminah Wadud. Ia menjadi khotib sekaligus imam Jumat dengan jamaah lebih kurang 100 orang, laki dan perempuan dengan saf campur, dan tempatnya pun bukan di masjid, tapi di Synod House, Gereja Katedral Santa John milik Keuskupan Manhattan, New York, Amerika. Tentu saja apa yang terjadi ini mengundang reaksi yang cukup keras, terutama dari kalangan ulama, juga kalangan lainnya, termasuk Syekh Azhar. Syekh Azhar itu bukan rektor Universitas Azhar, tapi kedudukannya sejajar dengan Perdana Menteri, Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tantawi. Demikian juga Mufti Besar Dr. Syekh Yusuf Kordowi. Demikian juga Majma'ul Fiqih Al-Islami, sebuah badan internasional di bawah Organisasi Konferensi Islam atau OKI, menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Profesor Aminah Wadud dengan jamaahnya itu adalah merupakan sebuah pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, nilai-nilai ibadah. Di antara yang dinilai merupakan pelanggarannya adalah khotib wanita, imam wanita dengan jamaah laki-laki, kemudian saf wanita yang campur begitu, sejajar antara wanita dengan laki-laki. Malah muadzimnya juga wanita tanpa menutup aurat. Kemudian si muadzin ini juga ikut sholat dalam keadaan kepala terbuka tanpa kerudung, kemudian pakaian sampai lutut, sikut ke bawahnya sampai lutut begitu. Kenapa dinilai sebuah pelanggaran? Karena selama ini ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di antara sekian banyak syarat sah sholat adalah menutup aurat. Dan Rasulullah buat wanita sudah menggariskan, la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimarin. Allah tidak akan menerima sholat seorang wanita yang sudah dewasa, yang sudah baligh, kecuali menutup aurat. Kemudian masih hadis riwayat Abu Dawud juga, seorang sahabat bertanya, "Atushallil mar'atu fi dira'in wa himarin?" Bolehkah seorang wanita
melakukan sholat dengan menggunakan kerudung dan baju kurung? Nabi menjawab, na'am, boleh, dengan catatan idza kana sabigon yugoti duhuro kodamehi, jika kerudung dan baju kurungnya itu menutupi punggung telapak kaki. Jadi baju kurungnya sampai ke bawah, dalam arti kalau tidak sampai ke bawah diganti dengan kaos kaki begitu. Itu bisa dilakukan berdasarkan hadis tersebut. Demikian juga menyangkut masalah saf. Rasulullah sudah menggariskan bahwa dalam aturan sholat itu saf laki-laki di depan, saf wanita di belakang. Malah Nabi menyatakan khairu sufufir rijal awaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan dan yang paling jelek yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kalau perempuan malah sebaliknya kata Nabi, yang terbaik adalah saf paling belakang dan yang jelek adalah yang paling depan. Bahkan untuk khusus sholat Jumat, Nabi menyatakan dengan bahasa yang berbeda, barang siapa yang mandi Jumat, guslal janabah, seperti mandi janabah, dalam arti disiram seluruh tubuh dengan kepala, kemudian memakai pakaian yang terbaik dari yang ada, tidak harus beli, memakai wewangian, terus berangkat ke masjid, dia mendapatkan saf pertama, faka'annama qarraba badanatan. Orang yang mendapat saf pertama dalam sholat Jumat itu buat laki-laki seperti kurban unta. Dan barang siapa yang mendapatkan saf kedua, dia mendapat pahala seperti kurban sapi. Yang mendapat saf ketiga seperti kurban domba. Saf yang keempat seperti sodako. Kalau ayam bukan kurban karena tidak ada kurban ayamnya. Saf berikutnya sama dengan sedekah telur. Saf berikutnya mungkin telur dibagi dua gitu ya. Jadi artinya semakin ke belakang nilainya juga berbeda dengan yang datang lebih awal. Demikian juga untuk urusan adzan, qomat dan imam, aturan yang sudah digariskan oleh Nabi, wanita boleh melakukan adzan, qomat, tapi khusus bagi jamaah wanita. Demikian juga jadi imam, boleh wanita jadi imam dengan catatan makmumnya wanita. Siti Aisyah, istri Nabi dengan Ummi Salamah juga pernah melaksanakan sholat berjamaah khusus wanita, imamnya juga Siti Aisyah dan juga Ummu Salamah. Malah Nabi juga pernah menyuruh seorang sahabat perempuan bernama Ummu Warokoh yang dijadikan dalil juga oleh Profesor Aminah Wadud. Di zaman Nabi juga katanya Nabi menyuruh wanita adzan, wanita jadi imam. Itu memang benar pernah terjadi. Tapi Ummu Warokoh yang dijadikan dalil oleh Profesor Aminah Wadud itu dia jadi imam, jadi dia melaksanakan adzan, qomat, dan imam itu untuk mengimami keluarganya. Kebetulan dalam hadis juga dijelaskan, imamnya Ummu Warokoh, makmumnya seorang budak perempuan, kalau di kita mungkin pembantu gitu. Kemudian anak-anak, memang anak-anaknya yang laki-laki karena mungkin belum dewasa, jadi ibunya yang jadi imam. Jadi tidak bisa dijadikan argumentasi untuk kemudian membenarkan perilaku yang ia lakukan. Wanita memang bisa sholat di rumah, juga bisa sholat di masjid. Memang dari segi tempat bagi wanita lebih baik di rumah. Tapi kalau di rumah sendiri di masjid berjamaah, tentu dari aspek berjamaahnya jadi lebih baik di masjid. Kalau dari aspek nilai berjamaahnya, kalau di rumah dilakukan sholat sendiri. Nabi menyatakan, la tamna'un nisa ayyakhrujna ilal masjidi. Janganlah kalian suami-suami
mencegah istri kalau mau sholat berjamaah ke masjid. Biarkan, izinkan. Wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka adalah baik bagi mereka. Kemudian ada seorang sahabat wanita namanya Ummu Humaid As-Sa'idi. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, uhibbus sholah ma'ak." Saya sebenarnya sebagai seorang perempuan ingin sekali ikut sholat berjamaah dengan imam Anda, Rasulullah. Faqala Nabi, kata Nabi, faqad alimtu, aku juga tahu. Tapi kata beliau, wa sholatuka fi hujratika khairul laki min sholatiki fi masjidi qaumiki. Sholat kamu di rumah kamu itu lebih baik ketimbang kamu sholat di masjid. Jadi para ulama berdasarkan kepada hadis itu menilai bahwa wanita dari segi tempat lebih baik di rumah. Jadi kalau di rumah sendiri lantas mau berjamaah ke masjid, boleh dan mendapat pahala berjamaah sama dengan lelaki. Bukankah nilai sholat berjamaah di masjid itu, saya kira hadisnya umum itu, berlaku buat laki dan perempuan. Kata Nabi, barang siapa yang wudu, kemudian memperbagus wudunya, kemudian ia pergi ke masjid, lam yahtu khutwatan, ia tidak melangkah satu langkah kakinya ke masjid, illa hatta anhu khati'atan, kecuali dihapus satu dosa. Illa rafa'ahullahu biha darajatan, diangkat satu derajat. Jadi kalau kita melangkah ke masjid 10 langkah, kedudukannya naik 10 derajat di sisi Allah, dan 10 dosa diampuni. Makanya semakin jauh rumah dari masjid, semakin besar pahalanya. Kalau ke masjid, ya kalau dia aja di rumah tentu saja tidak dapat, ya. Tapi jangan harus muter-muter dulu, ya. Karena ingin dapat pahala gede, terus muter-muter dulu gitu. Ini hadis sebenarnya menunjukkan bahwa jauhnya rumah dari masjid bukan alasan untuk tidak ke masjid. Di zaman Nabi, waktu Nabi membangun Masjid Nabawi, orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid dibongkar, kemudian pindah mendekati masjid. Mungkin waktu itu belum ada soal kepemilikan tanah tidak terlalu bermasalah. Jadi pada pindah mendekati masjid sehingga sekeliling masjid jadi gelap oleh rumah-rumah kecil milik para sahabat. Oleh Nabi ditegur, "Ala tahtasibuna atharakum?" Kalian tidak tertarik dengan pahala kalian? Kata para sahabat yang sedang memindahkan rumah, nanya, "Wa bima ya Rasulullah?" Memang kenapa gitu Rasulullah? Beliau menjawab, "A'zamun nasi ajran fis shalah fa'ab'aduhum mamshan." Orang yang paling besar pahala berjamaahnya adalah mereka yang paling jauh jalan kakinya dari rumah. Begitu mendengar pernyataan Nabi, dibongkar lagi Pak, dipindahkan jauh-jauh gitu. Kalau di kita jangankan yang jauh, yang dekat juga malas ke masjid itu. Jadi satu langkah, satu derajat naik, satu dosa diampuni. Kemudian begitu masuk masjid, kemudian duduk menunggu sholat berjamaah, Nabi menjanjikan, la yazalu fi sholatin man tadartumus sholata. Selama duduk di masjid menunggu berjamaah, dia mendapatkan pahala sholat sunat. Jadi duduknya saja dikasih bonus pahala sholat sunat. Kemudian yang keempat, wa tusalli alaihil malaikah, dan didoakan oleh malaikat. Maka Nabi majlisihi, selama kita duduk di masjid itu malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah, ya Allah berilah rahmat orang-orang yang duduk di masjid itu menunggu sholat berjamaah. Jadi saya pikir hadis ini berlaku bukan hanya untuk lelaki, tetapi juga kalau wanita ikut berjamaah di masjid sama mendapatkan nilai tersebut. Hanya yang jadi persoalan di kalangan ulama berbeda pendapat mengenai apakah perempuan wajib Jumat. Mayoritas ulama menyatakan wanita tidak wajib Jumat. Mereka wajib melaksanakan sholat duhur dengan berargumen kepada pernyataan atau sabda Nabi yang mengatakan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin.
Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dilakukan berjamaah. Jadi tidak bisa sholat Jumat sendirian. Sholat Jumat itu wajib berjamaah. Kecuali 4. Kata Nabi, yang tidak wajib Jumat adalah wanita, hamba sahaya, budak, kemudian anak-anak, dan orang sakit. Sebagian ulama menyatakan wanita wajib Jumat. Kenapa? Dengan cara menolak hadis tersebut. Dengan alasan hadis itu katanya ada yang diragukan kesohihannya. Yang jadi persoalan, kalau hadis itu ditolak, berarti yang sakit juga harus melaksanakan sholat Jumat. Jadi dari rumah sakit pun harus digiring kemana? Ke masjid. Sebab kalau mau sholat di tempat tidur masing-masing, sulit mencari keterangannya. Kalau kembali kepada surat Al-Jumu'ah yang mewajibkan secara umum, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, segeralah pergi menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di sana secara umum, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Katanya wanita masuk di dalamnya. Yang jadi persoalan, kalau hadis yang mengecualikan tadi mau ditolak, berarti yang sakit pun harus menunaikan sholat Jumat. Oleh sebab itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa pada dasarnya wanita tidak punya kewajiban untuk menunaikan sholat Jumat. Mereka kembali kepada hukum asal, yaitu sholat duhur. Karena duhur dengan Jumat itu disyariatkannya lebih dahulu sholat duhur. Sholat duhur diwajibkan pada peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi masih di Mekah sebelum hijrah, sementara sholat Jumat baru diwajibkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi sebelum hijrah masih di Mekah, Rasulullah dan para sahabat setiap hari Jumat belum melaksanakan sholat Jumat, tapi yang dilakukan adalah sholat duhur. Maka bagi yang 4 golongan tadi, pada hari Jumat adalah menunaikan sholat duhur. Sebagian pihak memang ada juga yang kagum dengan langkah Profesor Aminah Wadud dan kawan-kawan ini. Bahkan bukan hanya kagum, mereka mendukung. Mereka terutama yang mengusung pemikiran-pemikiran liberal tentang Islam. Bahkan tidak mustahil, sewaktu-waktu mungkin di Indonesia juga ada yang melakukan cara ibadah seperti ini. Profesor Aminah malah sudah, kalau dibaca di internet oleh para pemikir Islam liberal ini, dinilai adalah kelompok progresif yang mendobrak katanya kemapanan dalam Islam yang sudah bertahan 1400 tahun ini. Mereka beranggapan dan berdalih bahwa lelaki dan perempuan itu harus dipandang sejajar. Kemudian katanya tidak boleh diberi status istimewa hanya karena perbedaan kelamin. Mestinya katanya diberi hak istimewa itu karena kemampuan. Kalau memang wanita katanya lebih mampu untuk ceramah, untuk khutbah daripada laki-laki, kenapa yang khutbah bukan perempuan? Kalau perempuan bacaan Qur'annya lebih bagus katanya dari laki-laki, kenapa harus tetap laki-laki yang jadi imam? Itu yang mereka gugat. Tapi sebenarnya yang namanya gender equality, kampanye kesetaraan gender yang kemudian juga digabungkan dengan kampanye hak asasi manusia, kemudian pluralisme, ajaran yang menyatakan semua agama sama, dan demokratisasi, saya kira itu sudah merupakan wacana yang jadi hegemoni kaum sekuler. Jadi kaum muslimin yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai syar'i yang sudah digariskan oleh Nabi, saya pikir bukan termasuk kaum progresif, bukan kaum maju, tapi malah justru mereka itu sebenarnya adalah kelompok muslim yang minder terhadap hegemoni kaum sekuler, sehingga tidak mampu memerdekakan diri dari hegemoni pemikiran-pemikiran sekuler dan liberal tadi, untuk mempertahankan nilai-nilai ilahiyah yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab kalau ini juga dibiarkan, saya pikir ke depan akan dilakukan juga protes oleh mereka dengan alasan kesetaraan gender.
Mereka mengatakan dengan memposisikan wanita katanya selalu di belakang laki-laki, itu penghinaan terhadap kaum wanita. Nanti ke depan mungkin wanita yang sedang haid, yang sedang mens juga akan protes. Kenapa saya dilarang sholat? Kenapa tidak boleh saum? Kenapa tidak boleh bersenggama dengan suami? Ini penghinaan juga kepada wanita. Malah lama-lama mungkin kalau laki-laki dibolehkan punya istri lebih dari satu, mereka juga akan menggugat. Kenapa perempuan tidak diizinkan punya suami lebih dari satu? Dan itu sudah muncul kan beberapa waktu yang lalu ketika Departemen Agama membentuk tim pengarus utamaan gender yang melahirkan CLD KHI, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam. Jadi kumpulan ketentuan-ketentuan Islam yang terkait dengan perkawinan, kemudian wakaf, perwakapan, dan waris yang selama ini jadi pegangan pengadilan agama di Indonesia dalam memutus perkara yang terkait dengan 3 hal pokok tadi, pernikahan, perwakapan, dan waris. Kemudian kemarin dibuat sebuah draft pengganti, tapi para penggagasnya itu kelihatannya sudah didominasi oleh mereka-mereka yang berpikiran liberal tadi dengan 4 azas, yaitu demokratisasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pluralisme yang memandang semua agama sama. Maka diktum-diktum yang dibuat di dalam kompilasi hukum Islam draft pengganti itu mengandung nilai-nilai yang sudah bertolak belakang sekali dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Nabi. Misalnya poligami dilarang, tapi nikah kontrak dibolehkan. Jadi suami istri itu boleh melakukan pada waktu mau nikah itu membuat perjanjian pernikahan itu sampai batas waktu kapan, sehingga nanti dalam ijab kabulnya itu berbunyi, Nyai akan menikahi kamu dengan mas kawin 100.000 rupiah buat sebulan. Nah itu buat seminggu, buat setahun. Itu kemarin hampir dilegalkan. Nikah beda agama juga dibolehkan. Bahkan babi juga jadi haram, jadi halal. Kemudian minuman keras juga bisa jadi halal. Dengan alasan dulu katanya minuman keras diharamkan di zaman Nabi karena orang Arab itu temperamental, suhu udaranya panas, jadi kalau minum miras, minuman keras, itu membahayakan. Tapi bagi penduduk di wilayah bersuhu dingin, seperti penduduk Lembang dan Pangalengan atau Puncak, minuman keras itu bermanfaat, maka bisa jadi halal. Babi juga katanya dulu diharamkan karena di Arab, babi itu jarang, jadi harganya mahal. Maka nanti di suatu daerah kalau babi itu banyak dan harganya murah, maka hukumnya jadi halal. Nikah perempuan muslimah kepada lelaki non muslim dulu dilarang katanya karena dulu memang lelaki dominan terhadap wanita, jadi khawatir si istri dipaksa pindah agama. Tapi dengan prinsip kesetaraan gender, di mana wanita sudah berperan lebih baik di keluarga, tidak ada lagi kekhawatiran suami maksa istri pindah agama, maka sekarang katanya nikah beda agama menjadi boleh. Kemarin kan ada 2 artis selebritis yang nikah karena di KUA tidak diterima karena beda agama, suaminya Katolik, yang calon pengantin perempuannya muslimah. Yang biasanya larinya ke Singapura mereka nikah. Maka karena ke Singapura tidak, ke KUA ditolak, akhirnya cari dosen Universitas Islam Negeri di Jakarta yang selama ini memang sangat getol mengkampanyekan atau menganjurkan nikah beda agama. Dia yang katanya mau menikahkan kedua artis dan binatang film itu. Kemudian saya katakan atau kita katakan apa yang terjadi di Amerika pertengahan Maret yang lalu itu sesuatu yang aneh. Karena belum pernah terjadi. Ada wanita jadi muadzin untuk kaum lelaki
jadi khotib, jadi imam dengan makmum campuran tadi. Nah, yang aneh-aneh begini memang oleh Nabi juga pernah diramalkan dulu. Tapi ada dua hadis yang sedikit berbeda. Sedikit dah besar perbedaannya ini. Yang satu mengatakan, Rasulullah mengatakan, innal islama bada'a ghoriban. Islam itu dulu pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat Arab Quraisy jahiliyah. Aneh, asing buat mereka. Maklum mereka bertuhan banyak, kemudian diajak kepada Tuhan yang esa, kepada ajaran tauhid. Mereka sudah terbiasa bergelimang maksiat dan dosa, kemudian oleh Nabi diajak kepada akhlakul karimah. Tentu saja menjadi aneh. Lalu kata Nabi, wasayaudu ghoriban kama bada'a. Agama Islam ini nanti akan kembali aneh lagi. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh. Pertanyaannya, apakah kelompok Profesor Aminah Wadud tadi termasuk hadis ini? Yang oleh Nabi dinyatakan, berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dianggap nyeleneh dan aneh? Ternyata saya kira tidak. Karena para sahabat pun waktu itu sudah mengajukan pertanyaan, manil ghuraba? Rasulullah, yang dianggap aneh itu yang bagaimana? Nabi menjawab, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Yang dianggap aneh itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan di tengah-tengah orang-orang berbuat keburukan. Misalnya di sebuah kantor, di sebuah perusahaan, karyawannya pada korupsi semua, tinggal ada 1-2 orang yang tidak, sehingga oleh teman-temannya dianggap aneh. Aneh orang ini mah, kayak kucing tidak senang duit. Nah, orang yang begini yang beruntung. Jadi ketika orang berbuat kerusakan, lantas ada orang yang jujur, itu dianggap aneh. Jadi ketika di masyarakat terjadi berbagai macam kerusakan. Beberapa waktu yang lalu saya ikut orasi dalam sebuah demo anti judi di kota Bandung. Saya kasih orasi tentang bahaya judi dan sebagainya. Itu selesai setengah 12. Jam 1 ada yang datang menghadap ke kantor saya di Piadek. Dia mengatasnamakan kuasa hukum dari bandar. Dia nanya, Ustadz Sidik Amin ini maunya apa? Mau apa? Saya katakan, ya mau hilang saja perjudian. Oh, bukan itu katanya. Jadi dia menawarkan sesuatu supaya yang penting diam, jangan demo lagi. Dia bercerita banyak bahwa kan katanya kami juga harus hidup. Saya katakan, siapa yang melarang hidup? Semua orang punya hak hidup, silahkan. Yang kami inginkan sebenarnya bukan Anda tidak hidup, tapi perjudian yang tidak hidup. Ya katanya kan hasil kami juga itu sebagian untuk menghidupi keluarga. Iya, menghidupi keluarga itu wajib. Dan di Bandung banyak orang kaya, orang yang senang tapi bukan dari judi. Tapi kan katanya sekian puluh persen hasil judi ini juga dibagi-bagikan sebagai upeti. Nah, anak-anak kemarin tadi demo, itu bukan karena tidak dapat upeti. Dia rupanya berbisik sama temennya yang datang, aneh ya katanya. Rupanya memang sudah ada beberapa pihak yang selama ini getol, demo anti judi, kemudian mereka datangi dan kasih upeti, ya sudah diem gitu. Jadi yang tadinya dakwah anti judi dengan idhar, dengan keras, berubah jadi idgom. Jadi ikhfa malah ya. Malah jadi iklab, balem gitu. Tutup mulut. Nah, ketika orang-orang berbuat kemaksiatan, kejahatan, kemudian ada orang-orang yang berbuat kebaikan dianggap aneh, itulah yang dianggap al-ghuraba.
Di hadis lain Nabi menjawabnya itu alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Yang disebut al-ghuraba, orang aneh itu adalah mereka yang menghidupkan sunnah ketika sunnah itu telah mati di tengah masyarakat. Misalnya Pak, contoh sederhana saja. Rasulullah menurut hadis, sholat Idul Fitri, Idul Adha itu tidak pernah dilakukan di masjid. Kecuali hanya sekali di masjid itu karena hujan. Rasulullah kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri selalu dilakukan di musola, di sebuah lapangan. Di Indonesia lama itu tidak ada orang sholat di lapangan. Lama sekali orang sholat Idul Fitri, Idul Adha itu di masjid. Ketika tahun sebelum merdeka lah di Tegalega katanya ada sekelompok orang melaksanakan sholat sunat Idul Fitri di lapangan Tegalega, ya sudah lapangannya lega, yang jamaahnya sedikit, malah konon kabarnya lebih banyak yang nonton daripada yang sholat. Kenapa? Aneh. Kok sholat di lapang? Memang bersih mana gitu lapang dengan masjid? Nah ketika sunnah dihidupkan, orang aneh. Dulu orang kalau ada gerhana bulan misalnya, kan ada kepercayaan kalau di Jawa Timur katanya kalau terjadi gerhana bulan karena bulan dimakan oleh betara kala gitu ya. Kalau di Jawa Tengah karena dimakan oleh buta ijo. Kalau di Jawa Barat oleh kolor ijo. Oleh ular naga. Sehingga dulu kalau ada gerhana itu orang bukan melaksanakan sunnah, segala ditabuh. Kalau di Jawa Timur dan di Bali lesung yang ditabuh. Kalau di Jawa Tengah kentongan, kalau di Jawa Barat apa saja yang bunyi. Baskom, emer, jibrut juga ditabuh. Yang penting rame untuk memberitahu katanya ini yang memakan bulan supaya segera dilepas. Padahal sunnah Nabi kalau ada gerhana itu disunatkan sholat khusyuk. Nah ketika di Bandung dimulai ada yang memulai sholat gerhana tengah malam, dimulai dengan takbiran, orang pada kaget. Ini agama apa katanya malam-malam takbiran? Bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha, aneh. Jadi ketika sunnah dihidupkan, orang aneh, maka yang aneh itulah yang dianggap beruntung. Tapi jadi berarti yang bikin yang nyeleneh-nyeleneh, yang waton suloyo gitu ya, asal beda, ternyata tidak masuk ke dalam kategori hadis ini. Malah saya khawatir sekali lagi pemikiran-pemikiran dan perilaku seperti tadi masuk kepada hadis nomor 2 juga yang dinyatakan oleh Nabi, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsa'ul asnan, akan muncul di akhir zaman orang-orang yang umurnya usianya kata Nabi relatif masih muda-muda, tapi sufahaul ahlam, akhlaknya mereka jelek. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, yang diomongkan adalah firman Allah, ayat Quran, hadis Nabi, tapi aneh. Kesimpulannya, yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar romyah. Kesimpulan dari obrolan Quran hadis itu lepas jauh dari ajaran Islam seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Jadi kalau kita melepaskan panah, lepas jauh. Saya khawatir pemikiran-pemikiran yang tadi babi haram jadi halal. Kemudian minuman keras oleh Allah diharamkan, malah sekarang ada yang menghalalkan dengan alasan kami menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan hermeneutis, pendekatan filsafat, dengan memasukkan unsur-unsur sosio budaya katanya, sehingga akhirnya kesimpulannya menjadi menyimpang jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Kan di dalam Quran jelas surat Al-Mumtahanah 10 muslimah itu haram menikah dengan non-muslim. Tapi dengan berbagai alasan kemudian ditolak ayat itu. Karena ini katanya diskriminatif, tidak sesuai dengan pluralisme ajaran yang mengatakan semua agama sama. Saya kira hal ini sengaja saya coba kemukakan untuk menjadi perhatian kita dan mudah-mudahan jadi bahan kita juga
dalam rangka melakukan kajian lebih lanjut mengenai dasar-dasar penguatan terhadap apa yang sudah selama ini kita lakukan dan kita yakini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kealpaan dan dosa kita serta dosa ibu bapak kita, membimbing kita dengan rahmat, inayah dan hidayahnya, dijauhkan dari pemikiran dan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai kebenaran yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirra wa alaniyati, nas'aluka al-ijabah. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'dal qada wa bardal ais ba'dal maut ولادة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي